Dan masalah puncak Semeru itu kembali masing-masing gitu. Yang penting si Bapak bilang di atas jam 10 banyak penghuni Semeru atau bisa dibilang para petinggi-petingginya ya Bang sedang berkumpul. Jadi mereka merasa terganggu sama pendaki dari Surabaya ini yang 2 orang gitu, dan berakibat si Ica yang dimasukin dengan marahnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Semeru beberapa tahun silam. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya Ale dan narasumber kita, Bang Badru, yang sesaat lagi akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Oke, Bang Badru, Halo, Bang Ale. selamat datang kembali di studio Jejak Backpacker. Ketemu lagi kita. Iya, ketemu lagi. Tentunya Bang Badru nggak bosen-bosen nih datang di puncak tertinggi Bekasi, terpanas dan terindah mungkin Bang ya. Mantap planet. Macet. Berapa jam tadi perjalanan sini Bang? 1,5 jam Bang. 1,5 jam ya. Waduh, cukup lumayan ya. Lumayan. Dari Tangerang langsung ke studio Jejak Backpacker yang berada di Bekasi. Oke, Bang Badru. Jadi ceritanya Bang Badru ini mempunyai pengalaman mistis di Gunung Semeru ya. Iya. Tepatnya tahun berapa itu, Bang? 2017. 2000. Bulan September 2017. Oh, oke. Mungkin biar penonton nggak penasaran, langsung aja kali Bang ya untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Oke, siap Bang. Oke. Silakan Bang Badru. Kali ini Bang. Gue mau cerita tentang pengalaman gue tahun 2017. Saat itu gue lagi tugas seperti biasa jadi guide ya Bang. Nganter tamu 13 orang, diantaranya dari Jabodetabek, Klaten, sama Cirebon. Pada saat itu wanitanya 5 orang, sisanya laki-laki ya. Nah, singkat ceritanya seperti biasa kita dari Ranupane mulai trekking itu sore, karena kan kita mata remaja jam 8 pagi sampai stasiun Malang, kita nyampe base camp itu siang, terus briefing, terus packing ulang, mulai start itu jam 3 sore, habis asar sih, saat asar langsung cabut. Pas mulai start itu hujan nih Bang, nggak berhenti kan, kayak seolah-olah ya udah lu di base camp aja, hari ini jangan nge-trek, jangan trekking gitu kan. Ya tetap anak-anak sih udah nggak sabar gitu kan. Akhirnya gue mulai trekking jam 4 dengan kondisi hujan, sebesar-besarnya hujan gitu kan Bang. Nah mulailah trekking. Kita mulai jam 4 langsung di pos 1. Itu hujan masih segede-gedenya hujan gitu. Pos 1, pos 2 kita tetap hujan masih belum berhenti gitu Bang. Nah tibalah kita di Ranupane di Ranukumbolo gitu. Kita buka tenda, kebetulan posisi jam 11 malam. Karena posisi waktu itu hujannya deras, jadi kita banyak rest di jalan gitu Bang. Kita anak-anak gua kasih makan, kayak ngopi gitu kan. Karena udah pada drop sih kondisinya. Akhirnya gue buka tenda nih jam 10:30. Itu bukan di Rakum yang ada shelternya Bang, di Rakum 1. Yang sini ya, awal ya. Yang pertama nyampe. Di situ karena ya udah karena udah pada ngedrop, akhirnya gue putusin dibuka tenda di situ. Akhirnya gue buka tenda, lagi asik-asik buka tenda nih, udah 3 tenda berdiri, kebetulan gue bawa 4 tenda waktu itu. 3 tenda berdiri, tiba-tiba si Ica manggil gue, cewek. Bang Badru, Bang Awin pingsan. Kata dia gitu kan. Akhirnya gue bilang aja, udah sih Ica, gak usah bercanda gitu, karena emang orang suka bercanda kan. Nah akhirnya anak-anak tetap nyamperin gue dengan mukanya panik. Bang, itu beneran Bang Awin pingsan. Akhirnya gue lepas tuh, gue pegang prem kan, gue lepas aja prem. Akhirnya gue samperin, bener Bang, udah gelepakan gitu deh. Awalnya sehat-sehat aja kan. Pas tiba-tiba di situ, gue samperin, ternyata dia bukan pingsan, hipotermia. Gitu. Emang sih hipotermia emang penyakit paling mematikan sih menurut gue kayak gitu ya. Nah, akhirnya gue bawa lah si Awin itu ke tenda. Tetap anak-anak taunya dia pingsan, karena mungkin sebagian belum tahu yang namanya hipo itu kan. Nah, akhirnya Bang Awin langsung gue bukain ini Bang, apa sih bajunya gitu kan. Posisi gue tampar gitu emang nggak sadar total, kayak udah pingsan, wah gitu dah. Gue pegang denyut nadinya masih ada, masih hidup gitu.
Akhirnya ya udah keputusan terakhir ya bang. Akhirnya skin to skin tahu kan bang? Berhubungan badan ya. Akhirnya teman gue sama gayet juga, Jos, gue bilang Jos buka baju lu, gue bilang gitu. Terus kata Jos siap bang, langsung dibuka kan bajunya dia. Gue tempelin sama si Awin itu secara skin, gue timbal SB, blanket dulu, aluminium foil, baru SB kan. Itu posisi setengah jam, Bang Awin masih belum sadar. Tetap di depan gue minta tolong sama si Dit bikinin teh manis, bikinin apa minuman hangat kayak gitu kan. Oke bang siap. Posisi masih hujan kretek gitu bang. Nah pas sampai situ selang hampir 4 menit Bang Awin sadar. Itu pun baru matanya aja yang gini, tapi badannya itu belum bisa bergerak dan belum bisa ngomong. Akhirnya ya gue dengan ayo Bang Awin lu bisa gitu bang, ayo lu bisa, ada keluarga nunggu di rumah, masa lu sampai sini doang sih, gue bilang gitu. Gue kasih semangat sambil dipeluk, sambil diusap-usap gitu kan. Sampai akhirnya 1 jam dia sadar nih Bang Awin sadar. Alhamdulillah banget, dia istighfar kencang-kencang baca syahadat gitu, asyhadu alla ilaha illallah gitu kan. Akhirnya sadar, udah bisa senyum. Oke, pas setelah itu tiba-tiba di depan Bang Ferry teriak, Bang Badru, si Adit pingsan. kata dia gitu kan. Bodoh amat, bercanda aja lu, kata dia. Lu bang bercanda aja, serius nih bang, kata dia. Ya orang awalnya kan Bang Adit di depan bantuin gua, Dit bikin teh manis, bikin air hangat, sehat-sehat aja kan bang. Ternyata dia kena juga bang. Nah akhirnya gua pindah tuh ke tenda sebelah. Bener si Adit gua pingsan tuh bang pada waktu itu. Ternyata kena hipo juga dia. Kalau dia kisaran 20 menit nggak sadar, akhirnya sama skin sama Bang Sigit dia waktu itu. Bang Sigit buka baju gitu. Awalnya sih ada yang bilang, udah bang, pakai SB aja, itu nggak mempan gitu. Kalau udah pingsan itu ya totalitas sekalian badan gitu, biar cepet suhu panasnya. 1 jam, posisi jam berapa ya waktu itu ya? Ada 1:30 malam kali ya bang. Sampai 1 jam dia masih belum sadar. Nah sadar, tiba-tiba sadar dia teriak bang. Nyebut nama ayah, almarhum ayahnya ya dia. Ayah gitu, ayah dia teriak. Pas tiba-tiba dia kayak apa ya? Dibilang ada sosok wanita sih di depan tenda, kata dia gitu. Terus bilang, udah nggak usah halu, udah. Yang penting Adit udah sehat. Iya bang, gua kangen sama ayah bang. Itu depan cewek siapa? Nanya kayak gitu depan tenda. Itu mah, padahal depan anak-anak udah masuk tenda semua. Gua suruh masuk tenda, udah. Ini urusan gua biarin dalam tenda ini. Ya mungkin makhluk kunti gitu sih bang. Sadar Adit jam 2:30, akhirnya gue lepas, gue pun butuh istirahat kan. Tetap gue nggak bisa tidur. Nah tiba-tiba di depan tenda gue itu bang kayak ada kucing kecil. Gue sih ngeliat itu bukan kucing, itu macan. Tapi anak-anak tuh ngeliat itu kucing. Nah ya udah gue biasa aja kan, gue di luar sambil mantau anak-anak lah. Gue di luar berdua sama Gejol sambil ngopi. Ya sudah 3:30, yuk istirahat, yuk main sejam nih. Jam 5 kita packing masakan, prepare. Pas gua lagi masuk tenda, kucing malah nyamperin gua bang. Anak yang ada tuh 2 orang ngeliatnya tuh kucing, bang. Kucing imut banget. Gua tahu kalau itu macan, gede banget gitu. Kan ibaratnya tenda segini bang, ini segini bang. Di pandangan gue itu ya. Tapi anak-anak ngeliatnya itu kucing. Ya udah, gue biasa aja. Anak lu masuk, udah biarin kucingnya, ini mah kucing hutan bahaya. Gue katain aja kan. Akhirnya anak masuk, jam 4 udah gue masuk tenda, stres. Baru rebahan dikit. Alhamdulillah pagi bang. Nah pas pagi, anak sempat nanyain itu kucing. Bang itu kucing gini, udah nggak usah dibahas, nanti aja di bawah. Itu mah kucing hutan, emang udah banyak di sini. Gua kata gitu aja kan. Soalnya anak pada kepo, kok ada kucing gitu kan di sini gitu. Nah akhirnya udah lanjut sampai Kalimati nih bang. Sampai Kalimati gua jam 2:30 sore ya. Setengah sore, akhirnya gua buat tenda di situ. Persiapan untuk summit. Pas esok harinya, subuh seperti biasa bang, jam 1 malam ya, mulai summit Gunung Semeru. Sepanjang summit itu hujan bang, kayak hujan badai, kayak muka ditaklokin sama apa sih namanya, angin. Wah pokoknya dingin banget deh. Nah sepanjang jalan seperti biasa deh summit, anak nyampe, karena gue tim sweeper seperti biasa paling belakang deh. Anak-anak nyampe puncak jam 8:30, gue paling telat itu jam 10-an kalau nggak salah gue. Nyampe puncak, udah turun. Nah pas turun sini bang, tahu kan pas vegetasi itu bang, vegetasi yang antara pasir dan pohon. Nah itu posisi jam 11 gue turun. Nah itu ada pendaki bang dari Surabaya, 2 orang kan. 2 orang naik, dia pakai sandal jepit.
dan pakai sweater lah ya. Gue tanya, dia nanya ke gue, bang baru turun ya? Iya bang baru turun. Emang kebetulan itu gue rombongan terakhir bang di antara pendaki lain ya. Gue anggap di atas udah gak ada pendaki lain. Gue paling terakhir. Dia nanya, masih jauh gak? Gue bilang aja, masih jauh bang, ini baru start. Dan gue tanya, bang udah jam 11, bahaya kalau sampai atas gitu kan. Karena peraturan kan sampai jam 10 kan, batasnya. Nah tiba-tiba, ya dia gimana ya, kekeh ya mau naik ya. Oke dia naik, gue bilang, Bas, kok pakai sendal, bahaya tau mas. Iya mas, nggak apa-apa, aku nggak punya sepatu. Iya dia orang Jawa Timur, gue gak mau nyebutin nama kotanya. Nah akhirnya gue turun, nah gue tanya, Bas masih punya air gak? Ternyata dia nggak punya air bang, gue kasih air lah ya. Gue kasih air setengah botol, gue anggap ya masih aman lah, gue turun, masih ada stok. Dia naik, gue turun nih bang. Nyampe tenda Kalimati itu jam 1:30 kalau nggak salah, jam 1:30 deh. Nyampe tenda, baru buka tenda bang, stres. Hujan, segede-gedenya hujan bang pada waktu itu. Nah pas lagi hujan-hujannya, itu gue briefing lah sama anak-anak. Kan awalnya pengen bermalam lagi di Ranu Kumbolo. Nah, akhirnya gue diskusi sama peserta, gimana enaknya nih kalau kita packing nggak bisa karena hujannya nggak berhenti-berhenti. Gue tungguin sampai jam 3. Akhirnya yaudah diskusi, kita bermalam di situ. Berarti besok kita nggak bermalam lagi ya di Rakum, langsung tembak ke Ranupane. Oke, bermalam lagi di situ. Pas jam 4:30 itu kabut udah mulai turun bang. Pokoknya udah tebal banget kabut, rintik-rintik hujan masih. Tiba-tiba si Ica ini kesurupan dan dia bilang sih ini pertama kali dalam hidupnya kesurupan. Tiba-tiba dia kemasukan, gue tahu bang di depan gue beda tenda kan, tenda cewek sama tenda cowok. Bang Badru, Ica kesurupan. Teriak tuh anak-anak, ya udah biarin Jos. Masuk juga kan Jos akhirnya, iya bang, ya udah biarin dulu aja. Nah gue kayak apa ya, kayak batin lah sama bapak yang di shelter. Kebetulan emang porter gue nggak ada waktu itu, gue pakai teman gue porternya. Enggak, tolong minta bantuin sama si bapak, Pak bantuin. Ya kayak kontak batin aja. Ya udah gue ke tendanya si Ica, emang kesurupannya itu parah bang, bukan parah sih, galak. Kalian ngapain di sini? Gitu kayak soalnya nggak suka lah sama rombongan kita semua. Kalian udah ganggu, bahasa Jawanya apa tuh? Cuma artinya translatornya, kalian udah ganggu saya di atas di puncak itu. Nah, akhirnya Pak tolong dong bantu. Betul bapak di depan. Iya dek. Aduh, serupan ya? Iya, aduh Pak nyampe juga. Iya, manggil-manggil. Nah, itu beneran ini. Kita gua anggap kan cuma tolong dong siapa kayak yang ada di sini gitu kan. Nyambung bang. Emang ya mau alam lah kayak gitu ya. Tiba-tiba depan tenda kata Jos, bang udah nyampe. Ya udah, masuk Pak nih Pak. Dilihat. Tadi sampai puncak di berapa dia? Tadi kayaknya Pak dia jam 8:30 Pak sampai puncak. Oh. Ini adik marah nih kata dia penghuni atas, katanya terganggu sama kalian kata dia gitu. Tapi kalau kalian jam 8:30 berarti siapa nih kata dia. Yaudah Pak nanti aja bahasnya setelah ini. Nah sama si bapak langsung tuh dia ngeluarin tas gitu bang, kayak bungkusan warna hitam kayak batu-batu gitu ya bang. Nah dikeluarin, diginin bang ke mulutnya si cewek. Sadar langsung tek. Yang awal marah-marah sadar, pas sadar ya udah Ica, wih kok rame sih kata dia gitu kan. Ya udah nggak usah dipikirin. Tadi mah Ica inian banjir tendanya. Oh banjir ya bang, iya udah. Tetap dia kepo kan ada apa ini ada apa. Si bapak mungkin. Oh Neng, kan di sini ke warung bapak ya. Di sana aja buka tendanya, jadi di sini. Takutnya nanti Neng pingsan lagi. Kata dia gitu. Gue bilang apa dia bilang surupan ya iya gitu. Akhirnya, nah gue ngobrol sama si bapak. Itu kenapa emang? Tadi gini Pak, pas saya turun ada pendaki dari Surabaya kata dia. Kata gua 2 orang naik. Oh karena itu mas kata dia, penghuni yang di atas itu marah kata si bapak. Ini Allah alam ya bang, kita nggak bisa gimana lah. Terus gimana ya Pak? Iya jadi di atas jam 10 itu puncak Mahameru banyak lah yang apa ya, ini mah ini aja ya. Takutnya netizen kan atau siapapun kan nggak percaya gitu ya, yang masing-masing percayaan aja. Di atas itu penghuni atas yang para petingginya ya sedang kumpul gitu. Jadi nggak bisa terganggu sama pendaki dari Surabaya itu katanya gitu. Jadi si Neng ini yang kena gitu. Nah terus kata si bapak kalau si Neng nggak ditanganin ya takutnya jiwa batin apa jiwa apa sih dalamannya benar sukmanya itu dibawa ke atas gitu kan. Untungnya ada bapak standby di sini kata dia. Akhirnya dia cerita tuh bang, katanya Mahameru itu di atas jam 10 jangan diganggu karena penghuninya pada kumpul, makanya pendaki pada hilang lah atau kesurupan atau apalah gitu. Oh, nah udah tuh bang. Nah, malam si cewek disuruh panggil lagi ke warung sama si bapak.
sampai nyampe ke tenda si Ica. Neng, kalau disuruh ke warung, warung. Oh iya pak. Langsung gue kedengeran kan, wah gue buka tenda kan. Ica belum ke warung, belum Bang Badru kata dia kan. Yaudah ke warung dulu, ke warung dah sambil. Ica nanti beli semangka, beli apa kek, mesen teh aja. Karena ada api unggun tuh Bang di warung gitu kan, di Kalimati waktu itu. Ya udah sambil ngobrol sama si bapak gitu. Akhirnya gue temenin deh. Ya maksudnya si bapak sih biar tenang loh gitu loh. Biar nggak ada yang gangguin lagi, karena emang namanya kita di kondisi di gunung, kalau udah satu gangguin kan temennya banyak Bang. Maksud bapak sibuk gitu kali ya. Akhirnya jam 11, udah Neng, udah aman kata dia, udah ke tenda lagi. Akhirnya ke tenda lagi tuh Bang. Tetep pas di tenda dia kayak, ya ini pas cerita dari dia, kayak hawanya itu banyak banget depan tenda tuh Bang, kayak banyak yang nungguin, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya pagi tiba, udah kita langsung trekking ke Ranukumbolo. Sampai Ranukumbolo langsung nyampe Ranukumbolo jam berapa ya, jam 2:30 sore kalau nggak salah nih. Makan dulu, jam 3:30 baru mulai turun ke Ranupani. Nah pas gua jalan menuju pos 3 nih Bang, yang tahu kan yang turunan begini Bang? Iya. Kan shelter pos 3, turunan yang terjal gitu. Tiba-tiba yang namanya Oki, orang Cirebon itu jatuh Bang di turunan itu, gubrak gelinding. Nah kebetulan emang gue sweeper, dia emang udah ngedrop lah, gua pick up, tiba-tiba jatuh gelinding, gua tarik tuh Bang. Pas gua tarik, dia senyum. Dah ini orang kesurupan, jatuh kok senyum, pingsan apa gimana nih? Langsung pingsan Bang. Tuk, wah pingsan. Kebetulan Jos bantuin gua, langsung diangkat ke shelter pos 3. Sampai pos 3, emang posisi masih hujan tuh Bang. Pendaki emang lagi sepi-sepinya banget itu. Kalau nggak salah sih hari Selasa nih, hari biasa gitu. Nyampe situ, tiba-tiba dia senyum. Kayak gitu, wah ini udah nggak bagus nih. Posisi udah maghrib, jam 6:30. Akhirnya ada peserta gua sama gayet atau lagi gua suruh, Bang, nih gue ngotak pakai HT nggak masuk nih orang base camp. Lu turun 2 orang. Ini udah nggak bisa nih, cewek, maksudnya udah kakinya udah sakit. Terus bawaannya juga kayak banyak. Gitu. Ditambah sama halusinasi yang kesurupan itu kan. Akhirnya 2 orang panggil tim evakuasi, tim rescue ya. Nah akhirnya gue di situ tuh, gue Sigit, Gejos sama tuh cewek buat nemenin. Akhirnya gue buka tenda satu di dalam shelter buat dia. Ya gitu Bang, di dalam tenda. Bang itu apaan gede banget? Iya, udah santai aja, oke, nggak usah kayak gitu. Iya Bang, iya ada cewek Bang di situ depan. Udah oke, kayak halu-halu gitu. Akhirnya dia minta pipis. Nah, minta pipis sama gue, Bang, mau pipis dong. Ini beneran oke? Iya oke ini Bang, beneran. Dia minta pipis nih Bang di samping pohon. Oke, jangan di situ. Bang, samping pohon aja enak, ada kamar mandinya. Padahal nggak ada Bang. Maksudnya ya biasa aja gitu kan. Yaudah jangan di situ, di sini aja. Di sini aja Bang. Akhirnya gue tarik. Jangan di situ, ayo sini aja. Tetap udah gue pakai halus lah gitu. Karena emang dia lagi halu. Pas pipis, dingin Bang. Gue cewek gimana sih kalau pipis, seru gitu kan, sambil ngobrol. Oke, ini. Iya Bang, bentar ya. Lama amat sih emang kalau dingin apa? Dingin sih Bang, kata dia. Akhirnya selesai, ke tenda pingsan lagi Bang. Kayak ini orang ngantuk apa gimana sih? Gue sempet bingung kan. Kesurupan apa ngantuk sih? Tadi sehat kok langsung pingsan. Nah, jam 8:30 tim rescue datang. Alhamdulillah 3 orang. Mas, oh iya Mas, ini Mas. Ya orangnya gini, langsung diangkat tuh. Udah Mas Badru di sini aja dulu santai. Biar saya langsung evakuasi turun. Iya nggak apa-apa Bang. Saya tetap khawatir Bang, karena kan peserta tanggung jawab saya juga kan. Saya langsung ambil carrier, langsung berus. Rescue udah lari tuh. Saya Uber kan. Just packing buru-buru. Packing kayak Uber, right? Uber tuh. Dia digendong-gendong kan. Saya di belakang dia ngikutin. Mas Badru santai aja. Udah urusan saya. Iya nggak apa-apa Pak, santai aja. Gue ikutin, thread. Pas di pos 2, buset dia bawa motor, pantesan suruh santai gua. Masih di pos 2, ada motor Bang, dia parkir motor situ. Dadah, suek kau Mas. Yang akhirnya udah jalan. Nah, nyampe dah tuh Bang, nyampe base camp itu jam 11. Nah, jam 11 posisi hujan lagi Bang. Emang tuh pendakian hujannya nggak berhenti-berhenti dah, naik turun, dihantam hujan terus. Nyampe base camp, posisi tempat-tempat kayak buat singgah gitu di pondok pendaki pun udah penuh. Akhirnya gue mutusin, udah kita kayaknya di homestay pun udah nggak bisa kan, posisi malam. Buka tenda tuh Bang di depan si Maxi, kan ada tuh kayak lapangan kan. Gue buka tenda di situ. Buka tenda di situ jam 12:30. Bang Badru, gila kesurupan. Dipanggil lagi ya kan. Gue samperin kan. Wah udah gitu dah, udah halu. Bla 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 bla. Marah-marah lah pokoknya, ngamuk. Pas gue tanya,
Dilan, kenapa kok kayak gini? Iya bang, tadi Dilan nendang kucing kata dia di pos 1. Terus, ya pas ditendang jadi macan kata dia. Serius? Iya bang. Terus dia kabur. Ya makanya Dilan ngomong ke Seva. Kata Seva, enggak, lu bukan nendang kucing, nendang macan. Terus yang benar yang mana gitu kan. Jadi salah satu ngeliat itu kucing, salah satunya ngeliat itu macan gitu. Dia bilang, oh ini mah yang dirakum tadi. Berarti kan mungkin ngikutin kali ya bang. Nah, kesurupan sadar masuk lagi bang gitu, seperti biasalah cewek yang masukin gitu kan. Kayak marah-marah lah kayak gitu. Nah udah selesai subuh tiba-tiba ada sosok cewek kata dia dalam tenda ngusap tangannya dia nih bang, si cewek itu. Terus langsung Bang Badru teriak manggil gue, kenapa? Ya gue namanya hati masih was-was ya, walaupun gue tidur tapi respon gitu bang. Kenapa? Ini ada cewek yang ngusap-ngusap. Enak dong disap-usap. Gue tanya gitu bercanda kan, dia bilang beneran. Gue buka tenda, wow, bercanda. Ternyata bener bang, tapi dia nggak mau cerita. Udah bang sini aja. Akhirnya gue begadangin bang sampai subuh. Nah kayak gitu. Nah pas pagi mulai tuh tim gibah ya kan. Yang dirakum itu ada yang lihat kucing di antara 13 orang ini bang, tim gua. Ada yang lihat kucing, ada yang lihat macan. Kalau gue ngeliat macan, kalau cewek ngeliatnya kucing gitu. Jadi yang cowok 4 orang ngeliatnya macan, gede segini bang kata dia. Melebihin tenda, muter-muter tenda kita aja tuh. Kata dia gitu. Dan ya gue sempet nanya petugas itu sih kayak, bang ini gini-gini. Iya, itu emang kucing sih kan. Pas sempat itu kalau nggak salah sempat viral tuh kucing warna putih. Nah sempat viral kan. Jangan-jangan ini kucingnya? Iya. Ini kucingnya sih kayaknya bener yang gue lihat. Tapi kalau malam jadi macan gitu. Maksud gue berarti ya begitulah ya. Gue sih cuman bilang aja sih kalau lu lagi naik gunung dalam keadaan hujan, hindari sih hipotermia, karena hipotermia itu penyakit yang penyakit gunung sih ya, paling gampang rentan ya bang ya, karena meninggal paling nyaman itu hipotermia. Lu pingsan, lu tidur, udah lewat. Gitu. Jadi usahain ketika lu lagi naik gunung kena hujan, jangan lupa lu makan. Nggak perlu makan nasi atau makan apa ya, yang penting cemilan aja, jangan sampai perut kosong gitu sih. Karena ya banyak kejadian bang tiba-tiba kayak pingsan gitu. Kadang juga kalau yang nggak paham, orang pingsan dianggap kesurupan. Ya kalau yang nggak paham kan, kalau gue udah ini antara pingsan sama kesurupan nih, wah ini hipo ya kan, karena emang kondisinya basah gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi dari 13 peserta itu semuanya itu pemula atau emang udah sering naik gunung dari ke-13 itu? Gue lihat dari historinya sih sebagian sering naik gunung, cuman nggak sering banget sih. Namanya mungkin lagi libur kerja baru naik gunung kayak gitu. Dan gue anggap yang kena hipo itu pun penglihatan gue tuh orang strong bang, maksudnya ya kayak kita lagi masih gitu, sehat-sehat aja lah, nggak penyakitan gitu. Jadi ya bisa menyerang ke siapapun gitu. Jadi gue selalu bilang ke mereka, kita di sini bukan siapa-siapa, di sini kita tim. Mau siapapun kalian, mau histori apapun kalian gitu. Karena ketika kita di apa-apa nanti di atas terjadi apa-apa, bukan orang lain yang dicari, teman sendiri. Jadi apapun terjadi selalu care sama teman kayak gitu sih, dan ngerasa hebat kayak gitu. Ya, contohnya kayak gitu sih, ketika kejadian seperti itu ya teman yang dicari gitu, bukan siapa-siapa ya gitu. Dan masalah puncak Semeru itu kembali masing-masing gitu. Yang penting si bapak bilang di atas jam 10 banyak penghuni Semeru atau bisa dibilang para petinggi-petingginya ya bang sedang berkumpul. Jadi mereka merasa terganggu sama pendaki dari Surabaya ini yang 2 orang gitu, dan berakibat si Ica yang dimasukin dengan marahnya dia gitu. Dan si bapak bilang untuk ketemu saya, coba kalau nggak ada orang di sini, maksudnya dia mungkin pendaki banyak tapi yang ngerti nggak ada gitu, bisa bahaya gitu. Mungkin tadinya penunggu dari puncak itu mau merasuki ke 2 orang pendaki dari Surabaya itu, dan kemungkinan nggak bisa, dan bisanya masuk ke cewek itu, si Ica tadi. Dan itu pertama kali dia bilang kesurupan dalam seumur hidupnya itu, karena mungkin dilihat fisik atau keadaannya sedang drop, sedang capek-capeknya ya di situ ya. Iya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi bang? Udah gitu aja bang. Oke, sudah ya. Nah, Jejak Backpackers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker yang dibawakan dan diceritakan langsung oleh narasumber kita, Bang Badru Caps Lock.
Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Badru Caps Lock. Capslock. Jangan lupa ya subscribe. Subscribe. Link ada di bawah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Bang. Thank you. Terima banyak nih buat ceritanya. Thank you, Bang. Next kita cerita-cerita lagi. Siap. Selamat malam.